Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Agil Fadila Sabri. Saya Bastian Surya Pratama. Dan saya Haikal Acoki. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami berjudul Perbandingan Komunitas Mikroba pada lingkungan eutrofik dan non-eutrofik dengan analisis metagenomik. Latar belakangnya ialah eutrofikasi adalah akumulasi nutrisi berlebih di ekosistem akuatik yang menyebabkan dampak negatif seperti ledakan alga, penurunan oksigen, hilangnya keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas air. Salah satu komunitas terpenting ialah komunitas mikroba. Komunitas ini memainkan peran penting dalam ekosistem akuatik dan dapat digunakan sebagai indikator biologis untuk menilai tingkat eutrofikasi. Analisis metagenomik merupakan pendekatan modern untuk mempelajari komunitas mikroba secara menyeluruh tanpa perlu kultur di laboratorium, dengan mengekstraksi dan menganalisis DNA langsung dari sampel lingkungan. Proses ini mencakup pra-pemrosesan data, klasifikasi taksonomi berbasis referensi, serta analisis statistik dan visualisasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membandingkan keanekaragaman komunitas mikroba di lingkungan eutrofik dan non-eutrofik dengan memanfaatkan dataset publik yang tersedia secara umum dari lingkungan air tawar eutrofik dan non-eutrofik. Diharapkan studi ini mampu menyumbang penerapan pipeline bioinformatika untuk analisis komunitas mikroba, perbandingan indeks keanekaragaman alfa, dan visualisasi data untuk menyoroti perbedaan utama. Hasilnya diharapkan membantu pemahaman tentang indikator mikroba terhadap eutrofikasi serta mendukung pengelolaan ekosistem air tawar secara lebih efektif. Dalam penelitian ini terdapat beberapa alur metode yang digunakan. Yang pertama ialah akuisisi data. Dataset diambil dari repositori NCBI SRA untuk kondisi eutrofik dan non-eutrofik. Adapun basis data referensi digunakan Kraken 2 dengan basis data khusus hanya untuk bakteri, virus, dan Univac Core untuk efisiensi. Selanjutnya dilakukan pemrosesan data menggunakan Python dan pustaka seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan SciPystat. Tahapan utamanya ialah filtering, agregasi, dan transformasi data. Proses selanjutnya dilakukan perhitungan indeks keanekaragaman yang adapun indeks yang digunakan terdapat empat. Yang pertama ialah richness, yaitu jumlah total spesies yang berbeda. Yang kedua, Shannon Index, yang mengukur ketidakpastian dalam memprediksi spesies acak. Yang ketiga ialah Simpson Index, mengukur probabilitas dua individu berasal dari spesies yang sama. Yang terakhir ialah evenness, untuk mengukur kemerataan distribusi individu antar spesies. Yang terakhir, dilakukan visualisasi untuk memudahkan analisis seperti menggunakan bar chart, kurva, heat map, dan pie chart. Adapun Sekarang di sini akan dibahas hasil dan analisisnya. Ya, jadi kami akan membahas Shannon Index, Simpson, Evenness, dan Richness. Nah, untuk Shannon dan Simpsonnya sendiri, pada lingkungan eutrofik nilainya lebih tinggi, yang menunjukkan keanekaragaman mikroba yang lebih besar. Untuk richness-nya sendiri lebih tinggi pada eutrofik karena lebih banyak taksa mikroba yang berbeda, dan juga untuk evenness-nya juga lebih tinggi pada eutrofik yang mengindikasikan bahwa kelimpahan taksanya itu lebih terdistribusi secara merata tanpa didominasi oleh taksa-taksa tertentu. Next. Sekarang untuk grafik hasil reach-nya, yang sebelah kiri ada eutrofik, yang kanan ada non-eutrofik. Di sini dapat dilihat bahwa kehadiran Pseudomonas yang lebih tinggi pada eutrofik bisa jadi kunci untuk mendeteksi apakah suatu lingkungan itu bisa digolongkan eutrofik atau tidak. Dan sebaliknya, kehadiran Acinetobacter dan Lisinibacillus yang lebih tinggi pada lingkungan eutrofik bisa menjadi penanda bahwa suatu lingkungan itu belum mengalami eutrofikasi. Next. Setelah itu, di sini ada kurva akumulasi kelimpahan. Kurva yang merah itu yang eutrofik menunjukkan bahwa kenaikan yang lebih landai itu mengindikasikan bahwa kelimpahannya lebih tersebar. Sementara yang non-eutrofik itu naiknya lebih curam. Hal ini menandakan bahwa ada sebagian kecil taksa yang menyumbang proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan taksa-taksa lainnya pada lingkungan yang non-eutrofik. Next. Baik, selanjutnya ini ada presentasi relatif antara non-eutrofik dan eutrofik.
bisa dilihat pada distribusi Acinetobacter di lingkungan non-eutrofik mencapai angka 98,2. Dan juga untuk spesiesnya yaitu Acinetobacter baumannii mencapai 98,7%. Hal ini menjadikan Acinetobacter sebagai kandidat kuat indikator biologis apakah suatu perairan sedang mengalami eutrofikasi. Selain Acinetobacter, terdapat juga Licinibacillus varian yang menunjukkan preferensi lebih tinggi untuk lingkungan yang eutrofik, dengan angka 75,4% dibandingkan dengan eutrofik 24,6%. Eh, Bisa dilihat di antara dua grafik antara eutrofik dan non-eutrofik. Pada komposisi taksa eutrofik, terdapat lebih banyak others daripada yang non-eutrofik. Hal ini mengindikasikan keanekaragaman yang lebih melimpah pada kondisi kaya nutrisi atau eutrofik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Lingkungan eutrofik memiliki indeks keanekaragaman mikrobioma berdasarkan Shannon Index dan Simpson Index, dan kekayaan taksa berdasarkan richness, dan kemerataan yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan non-eutrofik. Acinetobacter menunjukkan kelimpahan yang jauh lebih tinggi pada kondisi non-eutrofik dibandingkan dengan eutrofik, menjadikannya sebagai bioindikator potensial untuk kondisi non-eutrofik. Pseudomonas, Komamonas, dan Methylopaga diidentifikasi sebagai indikator potensial untuk kondisi eutrofik. Untuk penjelasan kode akan saya jelaskan untuk di awal. eh, Input data akan berupa TXT yang merupakan hasil dari ekstraksi file FASTQ yang telah diubah dari SRA menjadi FASTQ dan dikombin dengan eh, file dari Kraken sehingga menghasilkan file TXT. Untuk di awal kita akan import library terlebih dahulu seperti biasa. Karena menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data, maka dengan import dataset akan menggunakan mounting Google Drive. Selanjutnya itu load dataset dan filter bisa dilihat di kode. Convert graph URL itu berfungsi untuk convert dari URL menjadi dataset yang akan digunakan. Selanjutnya itu untuk load Kraken report from URL itu kita akan split karena dalam setiap satu baris di file txt akan terdapat 6 kolom. Yang pertama itu persentase kemiripan dengan Kraken. Yang kedua yaitu clade rates ini sama dengan Paxson rates, yaitu berupa kode berupa kode seperti genus dilambangkan dengan G, merupakan kode taksonomi bagi masing-masing spesies. Selanjutnya yaitu rank code. Rank code ini sama seperti dengan clade rates dan taxon rates. Bedanya rank code ini disusun berdasarkan angka dari 1 sampai 7. Lalu selanjutnya itu tax ID. Tax ID merupakan angka yang sesuai dengan ID di Kraken database. Dan untuk nama itu nama database, baik nama spesies, nama genus, nama kingdom, dan lain-lain. Lanjut Pak Gil. Oke, di sini terdapat proses Kraken data. Pada proses Kraken data ini akan filter spesies-spesies yang akan digunakan. Pada TXT yang telah diekstrak berdasarkan Kraken, dalam satu spesies akan terbagi menjadi 5 hingga 7 baris untuk satu spesies yang terdiri dari tingkatan taksonominya yang paling atas. Namun karena kelompok kami hanya menggunakan bakteri dan virus yang paling sebagai dua dua kingdom utama, maka yang dimasukkan di sini agar tidak terlalu banyak pengolahan, maka hanya digunakan dua parameter di sini yaitu genus dan spesies. Selanjutnya yaitu di sini ada fungsi analisis. Fungsi analisis eh, sesuai dengan isi kode di sini berisi mengenai segala hal yang perlu untuk analisis, seperti perhitungan Shannon Index, Simpson Index, evenness, dan juga richness. Lalu di sini yaitu hasil analisis yang ditampilkan dalam bentuk string, dalam bentuk teks ini, yang bisa dilihat tadi juga di PPT. Dan ini untuk bagian visualisasi. Untuk visualisasi terdapat beberapa tipe. Ada yang berupa line chart, ada yang berupa grafik, ada yang berupa bar chart, ada yang berupa pie chart, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melihat eh, persebaran 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 makhluk hidup yang ada di lingkungan eutrofik dan non eutrofik. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.